Kita juga bisa membuat pengecekan bersarang. Artinya, pengecekan yang dilakukan hanya apabila pengecekan pertama terpenuhi. Pada skenario sebelumnya, kita lihat pengecekan ini akan berjalan satu jalur ya. Artinya, bila kondisi pertama di baris kelima ini terpenuhi, maka kode program di baris keenam akan dijalankan. Sisanya akan diabaikan. Ini akan dilewati langsung karena kondisinya sudah terpenuhi. Bila baris kelima ini kondisinya bernilai false atau tidak terpenuhi, maka dia akan masuk ke baris ketujuh untuk pengecekan selanjutnya. Bila di baris ketujuh ini kondisinya bernilai true, maka baris ke-8 inilah yang akan dijalankan kode programnya. Sehingga else selanjutnya akan diabaikan. Gitu ya. Artinya pengecekannya dilakukan secara berurutan dan hanya satu jalur saja. Nah, ada beberapa kasus kita harus membuat pengecekan bersarang. Artinya pengecekan yang hanya dilakukan apabila pengecekan pertama bernilai true. Misalkan kita buat skenario baru, kita akan mengecek nilai tes gitu ya. Saya akan membuat variabel nilai tes dan wawancara. Misalkan wawancaranya nilainya A. Nah, kita akan membuat skenario bila nilai tesnya lebih dari 80 dan wawancaranya bernilai A, maka dia akan lulus. Tapi, nilai wawancara ini hanya akan dicek bila nilai tesnya lebih dari 80. Artinya kalau nilai tesnya kurang dari 80, dia sudah dianggap tidak lulus, sehingga pengecekan nilai wawancara tidak perlu dicek lagi, karena udah tidak lulus gitu kan. Nah, kita lihat, saya akan tuliskan dulu skenario-nya. Bila nilai tes lebih dari 70 misalkan ya, berarti kita tulis if nilai tes lebih dari atau sama dengan 70 ya. Bedanya apa lebih dari atau lebih dari sama dengan? Kalau lebih dari saja 70-nya tidak termasuk. Sehingga bila nilai tesnya 70, dia akan bernilai false. Bila kita ingin 70 ini termasuk dari pengecekan yang bernilai true, maka kita tambahkan sama dengan. Begitu ya. Nah, di sini kita punya pengecekan pertama, bila nilai tesnya lebih dari 70, kita cetak Anda lulus. Seperti itu. Else, bila kurang dari 70, kita anggap dia tidak lulus. Anda belum lulus. Nah, kemudian kita ingin nilai wawancara ini hanya dievaluasi bila nilai tesnya di atas 70. Artinya bila dia lulus, maka kita cetak pesan, misalnya kalau A predikatnya sangat memuaskan, kalau nilai wawancaranya B, nilai predikatnya memuaskan, bila wawancaranya nilainya C, maka predikatnya cukup misalnya. Maka berarti kita akan membuat pengecekan bersarang di dalam if pertama ya. Di dalam pengecekan setelah if. Di sini kita akan membuat pengecekan baru. If wawancara bernilai A, maka kita tampilkan pesan predikat Anda sangat memuaskan. Nah, bila nilai A, maka pesannya adalah predikatnya sangat memuaskan. Else, if bila nilai wawancara B, maka kita cetak pesan predikat Anda memuaskan ya untuk nilai B. Dan selain itu, else, maka selain A dan B kita cukup cetak predikat Anda cukup. Nah, kita lihat pengecekan nilai wawancara ini hanya akan dilakukan apabila nilai tesnya lebih dari 70, ya kan? Apabila nilai tesnya kurang dari 70, maka dia tidak akan pernah masuk ke blok kode ini, atau blok kode setelah if ini tidak akan pernah dijalankan. Lihat batasnya adalah mulai dari kurung kurawal buka setelah if sampai kurung kurawal tutup. Ya, ini adalah tutup untuk kurung kurawal buka if. Sehingga semua kode yang ada di dalam sini akan dieksekusi hanya apabila kondisinya bernilai true. Kita lihat kode programnya. Di sini ditampilkan pesannya Anda belum lulus. Sudah,
tidak ada pesan lain. Kenapa? Karena kita lihat ternyata nilainya cuma 55, sehingga PHP tidak menjalankan kode program setelah if, melainkan dia akan menjalankan program setelah else saja. Dan selesai urusan, gitu ya. Kita akan coba cek lagi ya, tambah. Sekarang kita ganti nilainya jadi 85. Karena 85 lebih dari sama dengan 70, maka seharusnya dia mencetak nilai yang ada di dalam blok kode baris ke-8 sampai 17 ini. Kita lihat, betul ya, pesannya sesuai dengan yang kita harapkan, dan predikatnya sangat memuaskan karena nilai wawancaranya A. Bila nilai wawancaranya B, tentu pesannya akan tampil predikat Anda memuaskan. Nah, seperti itu. Nah, itu yang dimaksud dengan pengecekan atau if bersarang. Kamu bisa menambahkan tag if hanya apabila kondisi awal sebagai syarat utamanya terpenuhi. Contoh case-nya seperti ini. Cukup dengan menuliskan pengecekan di dalam kode pengecekan tertentu sesuai dengan kondisi yang kita inginkan.